Coba deh Anda pikirkan sebentar. Pernah nggak lihat dua pemimpin yang sukses banget, tapi gayanya itu kayak langit dan bumi? Yang satu mungkin tipe visioner, idenya gede-gede, sedikit ya berantakan lah. Satunya lagi super disiplin, fokus ke eksekusi, semuanya terencana. Keduanya sama-sama berhasil. Nah, ini kan jadi pertanyaan besarnya, ya. Adakah semacam benang merah itu, DNA tersembunyi yang dimiliki semua pemimpin terbaik? Hari ini kita akan coba menguliti materi yang Anda berikan, yaitu kutipan dari buku The Five Talents That Really Matter. Bukunya menarik banget sih, karena mereka menolak anggapan kalau kepemimpinan itu semacam seni misterius yang nggak bisa diukur. Mereka justru memperlakukannya seperti ilmu pengetahuan. Analogi yang mereka pakai itu keren sekali. Mereka ingin jadi kayak ahli meteorologi yang memprediksi cuaca pakai data. Bukan seperti astrolog yang nebak-nebak nasib dari bintang. Tepat sekali. Dan misi kita kali ini adalah membongkar bab 3 dari buku itu. Bab ini tuh kayak ruang mesin dari seluruh penelitian mereka. Kita akan telusuri gimana mereka memulai sebuah misi yang ya hampir mustahil, menyaring puluhan ribu data pemimpin untuk menemukan segelintir yang paling istimewa. Kita akan lihat gimana mereka mendefinisikan istimewa itu, dan yang paling penting, gimana mereka mengubah definisi itu jadi alat prediksi yang akurat secara ilmiah. Oke, ini kedengarannya kayak misi detektif ya. Mereka punya puluhan ribu tersangka, tapi harus nemuin segelintir dalang yang sesungguhnya. Jadi, apa langkah pertama mereka? Pasti tantangannya skala kan. Mereka punya database 58 ribu pemimpin. Gimana coba caranya menemukan yang terbaik di lautan data sebesar itu? Gak mungkin kan cuma pakai opini atau reputasi. Betul, mereka butuh filter yang objektif, kejam, dan nggak bisa dinegosiasi. Dan mereka menetapkan 3 kriteria yang jadi fondasi dari semua temuan mereka. Kriteria pertama, ini murni angka. Pemimpin tersebut harus menduduki peringkat nomor 1 dalam metrik kinerja keuangan di bidangnya. Bukan cuma masuk 10 besar, tapi jadi juara satunya. Metriknya bisa pertumbuhan pendapatan, margin laba, atau EBITDA. Wow, oke. Jadi nggak ada ruang buat perasaan atau kayaknya dia bagus. Harus ada bukti hitam di atas putih. Tapi saya jadi kepikiran, mencapai hasil finansial dengan cara menekan tim habis-habisan kan juga bukan kepemimpinan hebat. Itu namanya tiran. Anda menyentuh aspek yang krusial sekali, dan itulah kenapa kriteria kedua ini sangat cerdas. Pemimpin tersebut juga harus dapat skor di kuartal teratas dalam hal keterlibatan karyawan. Artinya, mereka harus ada di jajaran 25% teratas dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan ini bukan data abal-abal ya. Ini berdasarkan survei global yang kredibel kayak dari Gallup, yang kita tahu salah satu standar emas untuk mengukur seberapa betah dan termotivasinya karyawan. Jadi ini kombinasi data keras dan data lunak yang divalidasi. Anda harus jadi yang terbaik dalam hasil dan juga cara Anda mencapainya. Ini menyaring pemimpin beracun yang mungkin bisa memeras hasil jangka pendek, tapi ujung-ujungnya ninggalin runtuhan di timnya. Kedengarannya udah susah banget. Apakah itu aja cukup buat nyaring mereka? Rasanya masih ada faktor keberuntungan yang bisa berperan di sini. Poin yang sangat bagus. 1 tahun yang hebat bisa jadi cuma kebetulan pasar lagi bagus. Itulah mengapa ada kriteria ketiga, dan ini yang paling brutal. Mereka harus memenuhi 2 kriteria pertama secara konsisten selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun. Kenapa? Yaitu untuk menghilangkan faktor keberuntungan dan membuktikan kalau pemimpin ini benar-benar bisa bawa kapalnya melewati badai dan cuaca cerah, bukan cuma pas angin lagi berpihak. Ini ujian konsistensi yang sesungguhnya. 3 tahun berturut-turut, itu standar yang hampir mustahil. Oke, sekarang saya penasaran. Dari 58.000 pemimpin di awal, setelah lewat 3 saringan super ketat ini, berapa banyak yang akhirnya tersisa? Saya tebak mungkin 1.000 atau 500. Jauh lebih sedikit dari itu. Yang tersisa hanya 100 orang. Tunggu, apa? 100 dari hampir 60.000 orang yang lolos cuma 100. Itu bahkan bukan 1%, itu 0, sekian persen. Ini gila. Ini bukan lagi nyari jarum di tumpukan jerami. Ini kayak nyari atom spesifik di dalam tumpukan jerami. Persis. Dan kelangkaan inilah yang membuat mereka begitu berharga untuk dipelajari. Para peneliti ini sadar mereka telah menemukan anomali statistik, sekelompok unicorn di dunia bisnis. Kelompok inilah yang akan mereka bedah.
Saya masih nggak habis pikir sama angka 100 itu. Kalau gitu, setelah mereka berhasil mengisolasi kelompok super elit ini, apa yang mereka lakukan? Pasti mereka nggak cuma ngirim kuesioner, kan? Tentu tidak. Prosesnya sangat komprehensif, kayak melakukan otopsi mendalam pada kesuksesan. Mereka kumpulin data dari berbagai sudut. Ada wawancara mendalam, bukan cuma dengan para pemimpin itu, tapi juga dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan mereka. Mereka juga menganalisis riwayat karir dari resum, kualifikasi akademik, ditambah penilaian 360 derajat. Jadi, mereka lihat dari semua sisi. Dan seingat saya, dari materi yang Anda berikan, nggak berhenti di situ. Ada serangkaian tes juga, kan? Betul. Mereka menjalankan serangkaian tes terstandarisasi untuk mengukur hal-hal yang nggak kelihatan di permukaan. Mulai dari tipe kepribadian, kemampuan berpikir kritis, penalaran verbal, pemahaman bacaan, sampai kesadaran numerik dan spasial. Tujuannya adalah membangun profil psikologis dan kognitif yang selengkap mungkin untuk setiap individu dari 100 orang ini. Nah, setelah semua data terkumpul, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Saya bayangin para peneliti berharap nemuin satu pola, satu cetakan pemimpin ideal. Tapi temuan awal mereka justru sebaliknya, kan? Benar-benar sebaliknya. Ini momen plot twist dalam penelitian mereka. Ternyata, bahkan di antara kelompok 100 orang ini, profil mereka sangat beragam. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Ada yang sangat analitis dan ngandelin data, ada yang lebih ngandelin intuisi dan firasat. Untuk sesaat, kayaknya mereka nemuin jalan buntu. Kalau semua orang begitu unik, gimana bisa bikin satu model prediksi? Ini aneh. Jadi setelah susah payah menemukan 100 orang dengan hasil yang sama-sama luar biasa, ternyata kepribadian mereka acak sekali. Saya kira mereka akan menemukan semacam resep rahasia. Ini benar-benar merusak ekspektasi saya. Dan justru disitulah terobosannya. Mereka sadar bahwa mereka salah mencari. Mereka seharusnya nggak melihat gaya atau kepribadian di permukaan, tapi bakat yang mendasarinya. Misalnya cara seorang introvert membangun hubungan mungkin beda dari seorang ekstrovert, tapi keduanya sama-sama punya bakat mendasar yang mereka sebut meningkatkan konektivitas. Mereka melihat melampaui perilaku dan menemukan mesin di baliknya. Jadi, bukan apa yang mereka lakukan, tapi mengapa mereka bisa melakukannya dengan efektif? Tepat. Seiring waktu, mereka berhasil mengelompokkan pola-pola bakat ini ke dalam 5 kategori besar yang jadi inti dari buku ini. Inilah The 5 Talents That Really Matter. Menentukan arah, memanfaatkan energi, memberikan tekanan, meningkatkan konektivitas, dan mengendalikan lalu lintas. Oke, ini penting. Jangan sampai kita lewatin gitu aja. Bisa kasih sedikit gambaran apa arti dari beberapa bakat ini? Tentu. Ambil contoh, menentukan arah. Ini bukan cuma soal punya visi, tapi kemampuan membuat visi itu begitu jelas, begitu menarik, sampai semua orang di tim tahu persis harus jalan kemana dan kenapa itu penting. Lalu ada meningkatkan koneksitivitas. Ini bakat untuk membangun jembatan kepercayaan dan hubungan yang tulus, baik di dalam tim maupun dengan pihak luar. Dan satu lagi yang menarik, memberikan tekanan. Ini bukan soal jadi bos yang galak ya, tapi bakat untuk menciptakan dorongan positif dan rasa urgensi yang sehat biar tim terus gerak maju dan nggak terlena. Kelima bakat inilah yang ternyata jadi benang merahnya terlepas dari gaya pribadi masing-masing pemimpin. Ini baru masuk akal. Jadi, modelnya udah ada. Tapi punya model itu satu hal, mengubahnya jadi alat yang bisa memprediksi potensi pemimpin di masa depan itu tantangan lain. Gimana mereka mengubah kerangka kerja 5 bakat ini menjadi sesuatu yang praktis? Kayak serangkaian pertanyaan? Nah, di sini mereka menunjukkan kejeniusan dalam merancang pertanyaan. Buku ini ngasih analogi yang kuat banget tentang gimana cara nemuin guru yang baik. Kalau Anda tanya seorang calon guru, apakah Anda menyukai anak-anak? Jawaban apa yang bakal Anda dapat? Pasti ya, tentu saja. Nggak ada yang bakal jawab, tidak, saya benci anak-anak dalam wawancara kerja sebagai guru. Pertanyaan itu nggak guna. Justru itu, pertanyaan itu nggak bisa membedakan mana yang hebat dan mana yang biasa aja. Sekarang, bandingkan dengan pertanyaan yang jauh lebih cerdas. Apakah ada beberapa anak yang tidak Anda sukai untuk diajar? Pertanyaan ini maksa kandidat buat mikir dan mempolarisasi jawaban. Saya bisa bayangin wajah para pelamar kerja pas ditanya gitu. Brilliant! Itu pertanyaan yang maksa Anda nunjukin cara berpikir, bukan cuma ngasih jawaban yang benar. Tepat.
Guru yang efektif, yang melihat anak-anak yang menantang sebagai cerminan pikiran yang kritis dan butuh perhatian lebih, hampir selalu akan jawab, tidak. Mereka suka tantangan dari semua jenis anak. Sebaliknya, guru yang kurang sabar cenderung jawab ya. Dan ini prediktor kuat kalau mereka bakal kesulitan ngelola dinamika kelas yang rumit. Tujuannya adalah membuat pertanyaan di mana setiap jawaban tampak masuk akal, tapi cuma satu jawaban yang secara konsisten dipilih oleh para performer terbaik. Saya paham sekarang. Mereka menerapkan logika yang sama untuk membuat penilaian kepemimpinan. Ada contoh konkretnya dibukukan tentang jenis rapat. Ya, ini contoh yang bagus dari prototipe mereka. Pertanyaannya begini, jenis rapat apa yang paling Anda sukai? Lalu Anda dikasih 3 pilihan. A. Rapat di mana Anda mempertimbangkan ide dan rencana. B. Rapat di mana Anda mengambil tindakan. C. Rapat di mana suara semua orang didengar. Kalau dilihat sekilas, ketiganya pendengaran positif sih. Rapat yang menghasilkan tindakan itu produktif. Memastikan semua orang didengar itu inklusif. Membahas ide itu strategis. Rasanya nggak ada jawaban yang salah. Benar, nggak ada jawaban yang secara inheren salah. Tapi yang mereka temukan secara konsisten adalah para pemimpin dari kelompok 100 orang itu hampir selalu memilih A. Bagi mereka, ide dan rencana strategis adalah fondasi dari segalanya. Tindakan tanpa rencana yang matang cuma akan buang-buang energi. Sebaliknya, pemimpin yang kinerjanya lebih lemah seringkali kejebak pada yang penting ada progres, pilihan B, atau terlalu fokus pada proses yang terasa nyaman buat semua orang, pilihan C, yang seringkali mengorbankan kualitas keputusan. Ini menarik sekali. Jadi, pilihan jawaban itu mengungkapkan prioritas fundamental seseorang. Fokus pada ide, menunjukkan orientasi jangka panjang dan strategis, oke. Jadi, prototipe penilaiannya sudah siap. Pertanyaan-pertanyaan cerdas sudah dibuat. Sekarang, saatnya pembuktian. Gimana mereka menguji apakah alat ini benar-benar berfungsi di dunia nyata? Mereka melakukan apa yang disebut pengujian buta atau synthetic testing. Mereka memberikan penilaian ini kepada sekelompok besar pemimpin baru tanpa tahu apapun tentang kinerja aktual mereka di lapangan. Lalu, mereka menunggu dan melacak kinerja para pemimpin tersebut dari waktu ke waktu, kemudian membandingkannya dengan skor tes awal mereka. Momen kebenaran. Dan apa hasilnya? Apakah alat ini akurat? Hasilnya luar biasa. Statistik yang mereka sajikan sangat meyakinkan. Skor penilaian ini terbukti 78% akurat dalam memprediksi siapa yang akan jadi pemimpin berkinerja tinggi. Artinya, 8 dari 10 kali, skor tinggi di tes ini memang berkorelasi dengan kinerja tinggi di dunia nyata. 8 dari 10 kali itu udah sangat mengesankan di bidang yang sangat subjektif seperti kepemimpinan. Tapi kalau nggak salah, ada statistik lain yang bahkan lebih kuat. Ya, yang lebih mengejutkan lagi adalah akurasinya dalam mengidentifikasi kinerja yang lebih lemah. Skor penilaian ini punya korelasi 91% dalam memprediksi pemimpin berkinerja buruk. 9 dari 10 kali, skor rendah dalam tes ini adalah pertanda kinerja yang buruk. Ini membuktikan validitas alat tersebut. Semakin tinggi skor Anda, semakin besar kemungkinan Anda jadi pemain top. Nah, ini jadi pertanyaan yang penting banget. Keadilan. Dengan alat sekuat ini, gimana kita bisa memastikan bahwa penilaiannya nggak bias secara budaya atau secara tidak adil merugikan kelompok tertentu? Ini pertimbangan krusial dalam psikometri atau ilmu pengukuran psikologis. Buku ini membahas konsep dampak merugikan atau adverse impact dengan contoh yang sangat gamblang. Bayangkan sebuah pertanyaan tes kecerdasan yang minta Anda menemukan mana yang beda dari daftar ini. Lincoln Memorial, Washington Monument, Korean War Memorial, dan Patung Liberty. Oke, saya tahu jawabannya. 3 yang pertama ada di Washington DC, sedangkan Patung Liberty ada di New York. Jadi jawabannya Patung Liberty. Tepat. Tapi gimana dengan seseorang yang sama cerdasnya dengan Anda tapi dari negara lain dan nggak akrab sama geografi monumen di Amerika Serikat? Dia mungkin bakal kebingungan. Pertanyaan ini nggak lagi mengukur kecerdasan atau potensi kepemimpinan, tapi pengetahuan budaya yang spesifik. Dan ini bukan cuma soal geografi, bayangkan pertanyaan yang pakai peribahasa atau idiom yang coba umum di satu budaya. Tujuannya adalah merancang pertanyaan yang menguji bakat murni, bukan wawasan budaya. Jadi, proses perancangan pertanyaannya harus teliti banget untuk memastikan yang diukur benar-benar bakat inti, bukan pengetahuan latar belakang. Luar biasa. Perjalanan yang kita lalui benar-benar menunjukkan proses ilmiah yang ketat ya. Mulai dari mendefinisikan kepemimpinan luar biasa, mempelajarinya di bawah mikroskop,
sampai akhirnya menciptakan dan memvalidasi alat yang bisa memprediksinya. Mereka benar-benar mengubah seni menjadi ilmu. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda sebagai pendengar? Ini menunjukkan bahwa di balik semua gaya kepemimpinan yang beda-beda, ada karakteristik inti yang terukur yang membedakan yang terbaik dari yang lain. Dan ini secara fundamental menantang metode seleksi tradisional yang masih banyak dipakai, wawancara nggak terstruktur, bias karena merasa klik, atau sekedar ngandelin firasat yang berulang kali terbukti sangat nggak bisa diandalkan. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Jika metode berbasis data seperti ini terbukti jauh lebih akurat dalam mengidentifikasi pemimpin sejati, kenapa ya begitu banyak organisasi masih sangat bergantung pada wawancara biasa dan intuisi? Apa yang bisa terjadi jika keputusan terpenting sebuah perusahaan, yaitu memilih pemimpinnya, dibuat dengan tingkat ketelitian ilmiah yang sama seperti saat mereka merancang produk andalan mereka?